sahabat sehat RSA, saya Dr. Wandira. Hari ini kita dalam acara TikTok, bicara-bicara tentang tips informasi dan kesehatan. Nah, hari ini kita ada narasumber nih yang udah cantik banget. Monggo silahkan diperkenalkan sendiri narasumbernya siapa ya hari ini? Di sini narasumbernya memperkenalkan diri sendiri. Oh iya tentu dong. Oke baik, saya Dr. Fitri, saya rekannya Dr. Wandira yang lebih cantik daripada saya, ya kan? Nah, hari ini kita mau ngobrol apa? Aduh gini dok, jadi tuh kayaknya akhir-akhir seperti ini itu kok cuacanya lagi ekstrim. Iya benar. Kadang hujan, kadang panas, kadang galau sayanya. Nah, terus abis itu kok kemarin itu kayaknya si BRIN sama BMKG itu kok bikin berita yang beda ya. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Nah kita sebagai warga-warga yang cupu ini nggak tahu nih, harus percayanya sama siapa. Enaknya gimana ya? Loh, tapi kan gini Dira. Apapun yang disampaikan oleh mereka punya basicnya masing-masing, ya, benar betul, ya? Betul. Nah, tapi yang mungkin bisa diambil kesimpulannya adalah ini kita lagi dalam keadaan situasi ekstrim nih, iya, benar? Betul. Padahal lebih banyak, ini kan akhir tahun nih, lagi banyak yang liburan, betul. Dan kamu ngapain di sini kerja? Aduh, kebetulan saya tetap memberikan pelayanan terbaik untuk RSA UGM. Masya Allah, sama, oh, iya. Kan kita sama. Oh iya betul. Baik. Tapi mana kemarin tuh ya dok, akhir-akhir ini tuh mulai akhir bulan ini itu kayak udah mulai cuti-cuti, iya, mulai banyak yang izin, iya, cutinya barengan, iya. pada keluar kota. Iya, dan kita enggak. Iya ya kan? betul, ada yang keluar negeri bahkan. Iya, dan kita enggak. Iya gitu. betul gitu. Nah, dok gini deh. Traveling ya pokoknya ya. Iya betul. Kalau semisal ini kan cuacanya lagi buruk nih, terus kok pasien-pasien juga mulai berdatangan juga ada. Iya benar. Ngaruh nggak sih dok antara perubahan cuaca ekstrim sama kondisi kesehatan yang menurun ini? Oh tentu. Jadi mungkin kalau zaman dulu ya kita tuh selalu dapat kayak warning gitu, dapat warning. Hati-hati nih lagi pancaroba gitu ya. Cuma sekarang pancarobanya sepanjang tahun, benar nggak? Iya betul. Siklus kemarau hujan yang nggak ngerti, udah nggak sama jadwalnya tuh udah nggak sama kayak dulu lagi. Nah, kenapa sih seseorang itu jadi mudah sakit ketika pancaroba atau perubahan iklim yang ekstrim? Karena sebetulnya tubuh kita tuh harus beradaptasi, betul ya? Tubuh kita tuh diciptakan sempurna oleh Tuhan, sangat sempurna. Dia mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Orang hidup di Alaska bisa, orang hidup di gurun pasir juga bisa, benar nggak? Jadi sebenarnya tergantung tubuh kita itu bisa beradaptasi secepat apa. Sayangnya cuaca ekstrim seperti ini menimbulkan kondisi di mana tubuhnya harus beradaptasi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, ketika dalam waktu yang sangat cepat, secara fisik kita belum siap, secara psikis apalagi kita juga belum siap. Contoh, kayak di saat ini mungkin Dira udah ngeliat ya, berita-berita di TikTok tuh banyak banget loh. Kayak di Amerika, mereka mengalami badai salju yang luar biasa. Gitu kan. Badai salju itu mungkin buat kita, oh my god salju bagus gitu ya, putih, banyak di mana-mana gitu. Tapi ternyata salju itu dingin dan ngeblok semua tempat jalan-jalan itu diblok. Karena akhirnya orang-orang jadi harus nyetok makanan di rumah, jadi nggak bisa kemana-mana, heater harus nyala gitu. Alhamdulillahnya Indonesia tuh nggak kayak gitu loh. Indonesia tuh nggak kayak gitu dan kita berada dalam situasi yang hampir selalu stabil. Akan tetapi tetap cuaca ekstrim tuh muncul gitu. Di Jakarta banjir. Nah, tubuh kita ketika beradaptasi dengan hal-hal yang semacam itu, stres. Sekarang akhir tahun Mbak ART pulang. Oh iya betul. Kehilangan ART? Oh tidak. Nah, dalam kondisi yang seperti itu tentunya kita harus beradaptasi. Itu yang berat. Nah, jadi tubuhnya beradaptasi, pikirannya beradaptasi, akhirnya seseorang jadi mudah sakit. Mudah sakit, terus seeking for help. Mungkin itu sih. Nah, kalau semisal nih dok, liburan akhir tahun itu kan udah seperti di range dari beberapa bulan yang lalu nih, jauh-jauh hari, betul kan? Benar. Jadi kayak, oke, akhir tahun saya mau liburan kemana, udah dibelikan tiket, lili, perlengkapannya lengkap. Mahal. Nah, betul. Kan tidak mungkin pas tiba-tiba cuaca ekstrim kita nggak mungkin cancel semuanya. Ya, benar. Mau nggak mau tetap harus berangkat, walaupun cuacanya tetap ekstrim. Kira-kira persiapannya apa ya dok? Atau obat-obatnya apa sih yang paling nggak wajib nih disimpan atau dibawa buat kalau misalnya kita traveling, kalau misalnya lagi cuaca ekstrim seperti ini? Ya betul. Jadi obat-obat ketika kita mau traveling,
mudik kah, alasannya apapun itu ya, apakah mudik, berlibur atau apapun itu, tentunya kita harus siap. Barang-barang yang wajib dibawa salah satunya yang penting adalah obat-obatan. Obat-obatan ini bersifat pribadi. Nah, obat-obatan bersifat pribadi itu maksudnya gimana? Kadang-kadang ada orang-orang yang sudah mengkonsumsi obat-obatan rutin sebelumnya, benar nggak? Ada kakek-kakek, nenek-nenek, atau kita-kita yang masih muda-muda ini tapi ternyata punya permasalahan metabolik yang harus mengkonsumsi obat setiap hari. Itu wajib dibawa, satu. Terus yang kedua, kamu kalau pusing, kamu kalau stres di jalan, yang paling pertama kali muncul biasanya nyeri kepala. Iya betul. Cekot-cekot, iya, pusing, tiba-tiba vertigo. Nah, jadi obat yang paling utama dibawa biasanya adalah obat nyeri. Nah, obat nyeri ini kadang-kadang obat nyeri, kemudian obat demam. Nah, kita nggak tahu kapan kita akan terserang demam, kemudian fasilitas kesehatan terdekat ada atau tidak. Jadi obat-obatan pribadi yang biasa dibawa, kemudian obat nyeri kepala, obat demam, obat obat mual, muntah. Kadang-kadang kita salah mabuk makan. Perjalanan. Iya, salah makan juga bisa. Di jalan kan kita jajan tuh. Kamu jajan dong. Kemudian obat-obatan yang obat batuk pilek kayak gitu, itu mending dibawa sama vitamin. Nah, ngomong-ngomong nih dok, vitamin. Sebenarnya tuh vitamin tuh harus diminum tiap hari. Atau karena kondisi lagi jelek dengan ekstrim seperti ini baru diminum? Nah, sebetulnya kan vitamin itu memang mensupport. Vitamin itu kan intinya adalah suplemen. Jadi suplemen itu sesuatu yang sebetulnya tidak kita butuhkan harian, tapi sifatnya mensupport. Karena kita tidak bisa memenuhinya dalam konsumsi asupan makanan sehari-hari. Vitamin yang terbaik sebetulnya didapatkan dari makanan sehari-hari dia. Jadi makanan apa saja yang bisa kita dapatkan, tapi kalau di jalan kita paling sering makan mie instan nggak sih? Iya, gorengan, cilok, yang pinggir jalan ini. Iya betul, apalagi kalau sambelnya makin merah, makin enak. Merah, makin geledek, makin enak. Nah, padahal bisa jadi pulang dari situ kita diare. Oh iya betul. Benar kan? Iya betul. Nah, jadi aku tadi ngomong apa ya? Oh ya, tadi kita ngomong tentang nah, ketawa kalian semua, bagus. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Sebetulnya utamanya di situ. Jadi makanan-makanan yang mengandung gizi seimbang. Gizi seimbang, kita udah nggak pakai 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Gizi seimbang itu adalah seratnya ada, kalori ada, protein ada, lemak ada, kemudian susu ada gitu. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak bisa makan seideal itu, like everyday itu nggak bisa. Jadi suplemen dibutuhkan. Nah, kita yang harus pintar-pintar menilai diri kita sendiri. Yang paling mengenal diri kita sendiri itu siapa? Kita sendiri, dong, bener nggak? Aku kayaknya kalau di bawah AC pasti bengek deh gitu. Atau aku misalnya, jadi aku tahu aku harus pakai jaket. Misalnya, saya tuh kalau misalnya lagi perjalanan kayak gini, biasanya makanan-makanan yang mudah dibawa tuh ini. Wah, pasti bakalan kurang nih, saya bisa gampang sakit. Maka saya harus minum suplemen. Jadi, saya pikir vitamin itu sangat bijak diminum dalam keadaan-keadaan tertentu. Kita tahu nih, dari kemarin kok panas dingin gitu ya. Hujan lebat, akunya habis kehujanan, minumlah vitamin, nggak masalah gitu. Atau dalam keadaan kita mau traveling, paling traveling berapa lama sih? Sebulan. Kita nggak kayak orang luar negeri yang suka traveling sampai berbulan-bulan ya. Kayak paling kita cuti dapat berapa? 2 minggu gitu kan? Dapat cuti 2 minggu. Tentu tidak. Tentu tidak. Ya baik, kita tidak membahas cuti, kita sedang membahas kesehatan. Benar. Jadi ketika kita liburan tuh paling 6-5 hari lah ya. 5-6 hari itu ya minumlah vitamin dalam jangka waktu itu. Nggak rugi sih. Yang penting minumnya juga banyak. Gitu. Nah dok, tahu nggak sih ternyata tuh RSA itu kalau semisal nih mungkin sobat sehat lain lagi liburan ke Jogja, kalau misalnya sakit atau misalnya diare terus waktu di hotel atau tempat di penginapan gitu, ternyata RSA itu ada layanan home care namanya dok. Jadi nanti tinggal daftar, menghubungi nomor, nanti tim dari rumah sakit bisa ada dokter atau perawat misal mau pasang infus, kemudian mau bisa. Bisa. RSA tuh keren banget dok. Kalau ambil obat kalau misalnya saya mau periksa dari jauh bisa nggak? Kalau periksa dari jauh bisa. Nanti juga via WA gitu. Jadi kalau misalnya dari jauh nanti dapat obat, nanti juga diantar ke tempat berada di mana. Kalau misalnya mau periksa atau mau pasang infus, mau ambil darah itu juga bisa. Gitu.
Jadi keren banget RSA ini dok. Oh iya, oke. Kalau ambil darah dulu juga bisa ya? Bisa. Okay. Tapi mungkin memang akan hasilnya nanti akan dikabari via WA itu. Oh. Jadi kita kalau misalnya lagi liburan kan males ya ke rumah sakit, nunggu kok pasiennya rame gitu kan, kayak jadi vibe berliburnya berkurang. Oh iya, benar. Tapi kalau bersama RSA, nanti kalau kita nginep di mana, RSA-nya nyamperin. Gitu. Asik banget pokoknya. Ya, oke. Nah, dok gini, Dokter Fitri kalau nggak salah kan sudah punya anak ya dok ya? Iya, benar. Nah, anaknya kan udah gede, udah sekolah, udah sekarang liburan juga nih, ikut liburan pasti kan? Iya, benar, tahu banget Dira ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya nih untuk yang masih punya anak-anak kecil gitu dok, kayak bayi atau itu anak rempong kurang banget setahun sih. gitu, kira-kira tuh sebagai bunda-bunda dan ayah-ayah ini, kudu nyiapin apa ya dok? Harus nyiapin apa ya? Mau traveling? Iya, betul. Iya. Sebetulnya gini ya, ketika kita itu mau traveling bawa anak kecil, kita hanya memindahkan kerepotan sebetulnya. Bener nggak? Kerepotannya dibawa kan? Kerepotannya dibawa. Tapi supaya dia inget gitu ya, suatu saat mungkin dia nggak inget, cuman kan itu akan jadi momen yang bagus ya. Jadi bepergian bersama dengan anak-anak itu memang rempong ya, tapi tetap momennya tuh ada, dan itu akan sangat membekas. Kamu dulu kalau diajak pergi main-main pasti inget kan? Iya, betul. Ingat sampai sekarang. Nah, tapi persiapannya harus banyak. Salah satunya mungkin kalau persiapan yang lain bisa lah dicari di internet banyak. Cuma kalau persiapan kesehatan kembali lagi seperti yang tadi, tergantung kita pergi dengan anak yang seperti apa nih. Kan ada tuh anak-anak yang memang memiliki penyakit bawaan. Kalau ada penyakit bawaan ya berarti salah satu list obat yang harus masuk adalah obat-obat yang harus dibawa. Kemudian obat-obat emergensi terutama yang tadi saya jelaskan itu hampir sama kok sebenarnya. Tapi yang menjadi catatan adalah pada anak-anak itu kita harus pastikan betul mereka tidak hanya kalau kita mungkin kita nggak begitu terpenuhi kebutuhan gizinya nggak apa-apa ya. Tapi kalau anak barangkali harus gitu. Tapi kan sekarang pilihan untuk makanan-makanan terfortifikasi itu sudah banyak ya. Yang mudah untuk dibuat dimanapun itu kan sudah banyak. Itu bisa menjadi salah satu pilihan. Kemudian melakukan pengecekan kesehatan. Melakukan pengecekan kesehatan anak kita sebelum berangkat. Ini sehat bener nggak ya? Apa yang harus dibawa? Karena kalau anak-anak tuh emang kadang-kadang tricky ya. Dan kalau saya sih sarannya konsultasi dulu sama dokter spesialis anak andalan ya. Silahkan, setiap keluarga punya, dan RSA juga ada. Iya, betul. Jadi nanti ada klinik, kita punya klinik anak ya. Dokter-dokternya juga friendly banget. Bisa tanya, bahkan hanya untuk menanyakan, ini menurut saya sesuatu yang sepele ya. Dok, anak saya mau saya ajakin traveling nih gitu. Saya butuh siap-siap apa ya, obat-obat apa aja ya, dan bisa langsung sekalian dibeli aja gitu. Sekalian dibeli, jadi bisa jadi punya satu paket obat ya traveling yang bisa dipakai berkali-kali. Bener nggak? Karena nggak cuma udah siap dong, gitu, udah prepare, udah siap. Bahkan bisa loh kalau misalnya iya ya, aku baru kepikiran, bisa loh kalau misalnya kita mau pergi, kita konsultasi dulu sama dokter di RSA, terus kemudian dok saya mau pergi nih, list obat apa aja yang saya harus bawa gitu kan. Nah itu juga bisa gitu. Nah kita bisa persiapkan itu dulu. Kemudian obat-obat yang dibawa, dan kita survei ketika kita mau ngajak seseorang, kita misalnya mau pergi nih kemana, Dira misalnya mau ke Jakarta atau saya mau kemana gitu, kita harus tahu fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat tuh di mana aja. Terus saya bisa akses dengan apa, itu salah satu yang harus dipersiapkan sih. Mana akan lebih enak juga kalau misalnya yang dewasa atau anak-anak itu datang tuh jadinya kayak udah prepare ya. Kan konsultasinya langsung kepada dokter spesialis atau dokter yang bertugas. Jadi langsung di assessnya secara menyeluruh. Jadi tahu permasalahannya apa yang harus disiapkan gitu. Betul. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak ini dok, kalau misalnya kita traveling naik transportasi umum atau transportasi pribadi, kalau transportasi umum kan ya mau tidak mau kita menyesuaikan dengan jamnya keberangkatan dan kedatangannya. Cuman kalau misal menaik transportasi pribadi, kayak naik mobil untuk pergi keluar kota itu, misalnya kita dari Jogja ke Jakarta dok, total pasti kurang lebih anggaplah 10-12 jam. Itu kalau bawa anak-anak kecil, apakah kita harus sesekali berhenti atau gimana ya dok? Soalnya kan pasti bosen ya kayaknya kalau misalnya anak-anak. Betul, anak kecil itu yang berat adalah nantinya dia jadi tantrum. Sebetulnya tidak hanya anak kecil ya, orang dewasa kalau misalnya dalam keadaan perjalanan jauh, kalau naik transportasi publik kita memang nggak bisa apa-apa. Cuman biasanya mereka sudah punya jadwal sendiri kok, berapa jam turun untuk
ngedrop mereka yang ingin kencing, kemudian ingin makan gitu ya. Kayak peregangan juga kali ya? Kayak peregangan juga. Nah, kalau kita naik transportasi pribadi, sebaiknya yang disarankan adalah per 3 atau 4 jam. Itu turun sekitar 10-15 menit. Bagus lagi kalau yang nyetir kan semua gerak ya. Tapi itu pun juga mereka akan diminta untuk turun, jalan, ya, pipis dan lain sebagainya. Oh ya, jangan lupa nggak boleh nahan pipis ya, karena nanti pulang-pulangnya suka infeksi saluran kencing. Oh iya betul. Itu gitu orang-orang nahan pipis kan kayak habis traveling nanti gitu. Habis traveling nggak nih kemarin? Iya, nahan pipis. Nah, soalnya susah kan cari kamar mandi mungkinnya waktu di yang tol bersih. atau gitu. Ya, yang bersih. Iya betul. Catatannya jangan lupa ya. Yang bersih, jangan sampai di pinggir jalan digosok pakai daun. Astagfirullah. Baiklah. Jadi apa namanya? Kalau anjurannya adalah per 3-4 jam sekali berhenti. Ya, kadang-kadang ada yang lebih ekstrim lagi per 2-3 jam. Karena ya itu tadi, kalau anak kecil kita tuh nggak cuman bicara tentang kemampuan tubuh kita beradaptasi di dalam ruangan sempit, naik mobil, naik motor ya. Tapi kayak udah pernah dengar nggak sih Dira, waktu itu ada anak yang diajak bepergian jauh untuk nonton bola terus meninggal. Iya betul, naik motor kalau nggak salah, naik motor. 6 bulan. Iya, padahal itu udara bebas ya. Iya. Saking bebasnya sampai nyawa juga nggak. Iya, makanya betul. Nah, jadi nggak boleh kita memang dalam jangka waktu panjang gitu terus berjalan, nggak boleh. Oke. Sebaiknya gitu ya. Jadi kalau dari saya sih lebih ke per 3-4 jam sekali, kemudian tetap harus bergerak sekitar 10-15 menit. Oke. Gitu. Nah, Dok, sama mau tanya lagi deh. Jadi kan kalau misalnya di era pandemi, ini kan masih hitungannya masih pandemi ya Dok, kalau menurut saya nih. Mas, COVID-nya juga masih ada. Itu kan kita harus jaga kebersihan nih. Paling penting kan kebersihan tangan, karena tangan kita kan buat pegang ini, pegang itu. Iya, benar. Garuk-garuk apa gitu kan. Jadinya meletin jerawat ya kan. Betul, kan kotor gitu kan. Iya, kotor. Nah, orang-orang ini kan mulai heboh untuk membeli hand sanitizer nih dari awal pandemi. Nah, kalau waktu traveling seperti ini, sebenarnya apakah si hand sanitizer ini bisa menggantikan cuci tangan ya Dok? Karena kan otomatis di pesawat lama, di kereta lama, di mobil lama tuh kayak mau makan, oke, semprot-semprot, sudah bersih gitu. Iya benar. Itu tuh bisa nggak ya? Merasa bersih. Iya, bisa nggak yang gantiin cuci tangan gitu Dok? Ya, jadi sebetulnya hand sanitizer itu kan pada prinsipnya menggantikan fungsi cuci tangan menggunakan air dan sabun pada saat air dan sabun tidak tersedia. Kenapa? Karena hand sanitizer itu isinya alkohol. Alkohol 70% itu akan mematikan bakteri. Oke. But it just die, cuma mati. Tidak terlepas dari tangan durjana. Berarti kita. masih aja ya? Jadi kalau mau benar-benar bersih, ya kita cuci tangan pakai sabun sama air gitu. Sehingga mereka bisa terhempaskan dari tangan kita bersih. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau betul-betul bersih ya cuci tangan pakai sabun dan air. Air mengalir ya? Iya betul. Kalau saya lupa dulu referensinya dari mana, tapi setelah sekian kali, terus kemudian diminta untuk setelah sekian kali cuci tangan pakai hand sanitizer, dianjurkan untuk menggunakan hand wash. Oh oke. Jadi kayak biar nggak terus-terusan pakai hand sanitizer ya? Bener. Pribadinya tuh agak mager cuci tangan, jadinya tuh seringnya pakai hand sanitizer terus. Itu ada nggak ya efek yang ditimbulkan nih? Karena kan keras ya, isinya tadi kan kalau nggak salah alkohol 70%. Yes, betul, efeknya apa ya Dok? Nah, jadi alkohol itu kan mudah menguap. Ya, jadi dia mudah menguap, kemudian dia efeknya adem sih yang pertama. Oh iya benar juga, adem. Nah, cuman kalau misalnya kita pakai hand sanitizer terus, kita berdua ini adalah tenaga medis yang terus bekerja selama COVID terjadi. Kita sering sekali cuci tangan, hand wash hand sanitizeran terus sepanjang COVID. Bener ya? Betul. Apa yang kau rasakan? Kering. Iya betul, tangan jadi kering. Ketika tangan kering, sebetulnya kelembapan di tangan kita itu berkurang. Hilang gitu ya? Iya betul, kelembapan di tangan kita berkurang, kemudian jadi mudah terluka nggak sih? Jadi gitu. Mudah perih-perih gitu, kadang-kadang jadi lebih mudah perih-perih. Cuci tangan pakai sabun juga harus pilih-pilih ya. Makanya sabun yang antiseptik tuh kebanyakan juga kalau dipakai terus kadang-kadang terus keras. Nah, memang kadang-kadang pada beberapa orang, tidak semua, itu dibutuhkan menggunakan moisturizer. Kadang-kadang kita pakai hand cream. Yes, benar. Untuk biar
kelembapannya terjaga. Iya, biar kelembapannya terjaga. Jadi kalau misalnya kelembapannya terjaga, terus dia tidak mudah terluka, kita tidak nggak mudah sakit. Oke. Ini jadi masalah kulit soalnya. Terus kan kalau digaruk-garuk malah jadi luka, koreng, ya Iya, betul. Cantik-cantik korengan kan kayak kurang gitu ya dok. Oke. Iya Nah, lagi. Dok berarti dari kita ngobrol-ngobrol nih beberapa menit yang lalu ini, berarti kesimpulannya tuh kayak memang sekarang lagi cuacanya lagi jelek nih. Iya benar. Kadang hujan, kadang panas. Berarti kita harus prepare nih dok yang pertama. Benar. Prepare kesehatan kita sendiri yang paling penting, minum vitamin. Terus kemudian kita persiapkan kesehatan sanak saudara lainnya, keluarga lainnya. Apalagi kalau mau traveling, apalagi kalau anak-anak. Kalau bisa sih dipersiapkan obat-obatannya. Paling aman emang sebelum traveling itu kita ketemu dokter. Di RSA kan juga sudah ada layanannya, jadi biar semuanya diperiksa, obatnya siap, jadi selama traveling kita juga aman. Iya, benar Cuman sekali. kalau misalnya nanti ternyata nih kita kan nggak ada tahu ya hal-hal buruk yang mau terjadi nih. Iya, kalau benar. emang paling buruk sakit sampai Iya, sakit, benar. jadi RSA UGM juga udah punya nih layanannya untuk datang, periksa dan mengantarkan obat. Di rumah saja. Di rumah saja, jadi nggak perlu ke rumah sakit kan? Iya. Betul. Oke, nah terima kasih ya dok, sudah kita mau ngobrol-ngobrol Iya, kemana-mana. Saya tanya banyak banget, sudah dijawab dengan oke banget. Kita ngobrolnya kemana-mana. Oh ya, kemana-mana kita ngalor ngidul ya. Iya benar sekali. Nah, jadi terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga sahabat sehat RSA sudah mau mendengarkan perbincangan kita. Akhirnya perbincangan kita didengarkan oleh orang lain. Alhamdulillah bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk sahabat sehat RSA semuanya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan lain waktu. Semoga semuanya sehat semua. Dadah. Dadah.